Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Silvesari, kelas 2 AHES. Di sini pada kelompok 1 terdapat Quran surah Nisa ayat 9, wala yaksalazi lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dilafan qafahu alaihim falyattaqullaha wa la yaqulu qaulan sadida. Nah, ini artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya maka mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Nah, mereka khawatir terhadap sejahteranya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, di sini ayat ini menjelaskan memberi ajaran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila terjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan dan kemudian hari yang lemah dalam keadaan yatim, belum mampu mandiri di belakang mereka, khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, hidup dalam kemiskinan. Yang kedua ada Quran surah An-Anfal ayat 28 yang berbunyi wa'lamu annama aulakum wa auladakum fitnatu wa anallaha indahu ajrum azim. Nah, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, ayat ini menjelaskan maka janganlah berlebihan dalam mencintai harta dan anak melebihi cinta pada Allah. Nah, cinta harta dan anak yang berlebihan membuat seorang enggan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya karena takut atau kikir. Nah, sebab panggilan tersebut menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Dan ketahuilah sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar, jauh lebih besar daripada harta dunia dan keturunan. Nah, yang ketiga ada Quran surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi Zuyyina linassa'i hubbus sahawati minan nisa'i wal bayina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika muta'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan terasa indah dalam pandangannya. Nah, manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ayat ini menyebutkan tentang sebuah keindahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, dan jadikan yang paling puncak dari keindahan itu adalah wanita. Allah memulai dengannya karena banyak kecenderungan jiwa laki-laki padanya, dan karena wanita adalah jerat-jerat dan setan dan fitnah ujian bagi kalangan laki-laki. Nah, yang keempat ada Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus syai'atu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Nah, artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di sini dalam urutan ayat ini menjelaskan harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak. Pada kelompok 2 terdapat Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 29. Nah, pada ayat 26 yang berbunyi wa atizal qurba haqqu wal miskina wa ibnas sabi wa la tubazzir tabzira. Nah, artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Allah memerintahkan hidup sederhana dan melarang perilaku yang boros.
Nah, ayat 27 yang berbunyi innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa kafur akan nikmat dan berbuat maksiat adalah perbuatan setan. Pada ayat 28 yang berbunyi wa imma turiddanna anhum ibtigha rahmatim mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Pada ayat 29 yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan il unika wala tabsutha kullal basti fataq'uda waluman masura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu tercela dan menyesal. Nah, yang kedua ada Quran surah Al-Isra ayat 34 sampai ayat 35. Ayat 34 yang berbunyi wala taqrabu malal yatimi illa billatil hiya ahsanu hatta ya bu'aqha ashuddah wa aufu bi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta dipertanggungjawabannya. Pada ayat 35 yang berbunyi wa auful kaila iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu tawila. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menukar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang baik, yang lebih baik utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ayat ini pada ayat di atas menjelaskan berbicara mengenai tata cara yang baik dalam menjalankan harta anak yatim. Kedua, berbicara mengenai perintah untuk berlaku adil dalam hal takaran dan timbangan barang dagangnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Yang ketiga ada Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35 yang pada ayat 34 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la yaquluna awwalan nasi bil bati wa yasudduna an sabilillahi fabashirhum bi'azibin alim. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapat azab yang pedih. Nah, ayat 35 yang berbunyi yauma yuhma 'alaiha fil nari jahannama fatukhwa biha jibahuhum haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Nah, artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, kesimpulan pada ayat tadi, Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35.
itu memahami larangan menimbun harta dalam kitab fikih maupun tafsir yang kontemporer maupun klasik rata-rata memandang ayat di atas larangan menimbun harta sebagai salah satu dalil kewajiban zakat. Nah, itu artinya ada kaitan erat antara menimbun harta dengan berzakat. Di sini pada kelompok 3 Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, pada ayat 90 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Pada ayat 91 yang berbunyi innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anish salati fahal antum muntahun. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dan mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, pada ayat di atas, Imam Bukhari menjelaskan peraturan larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras, khamar, merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, karena maka disusulnya larangan minuman khamar dengan perjudian, karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta. Nah, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan penggunaan terhadap berhala yang merupakan pembinasaan agama. Yang kedua, ada Quran surah Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum qaima. Di sini artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar. Nah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan di sini ayat di atas menjelaskan larangan Allah Subhanahu wa taala mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Nah, karena batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fat Al-Qadir diterjemahkan malaisa bihakin, yaitu dalam segala apa yang tidak benar. Nah, bentuk batil ini sangat banyak dalam konteks ayat di atas. Sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur maghrib yang merupakan singkatan dari maisir, judi, gharar, penipuan, riba, dan batil itu sendiri. Nah, yang ketiga ada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi allazi yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas zalika biannahum qalu innamal bai'u misfur riba wa ahalla lahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahum mau'izatum min rabbihi fantaha. Nah, artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Nah, padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Nah, barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jelaskan, Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Nah, oleh karena itu sangat penting adanya etika dalam perdagangan tersebut. Nah, karena etika ditetapkan dalam kegiatan bisnis, tentunya akan selaras dengan prinsip moralitas. Yang keempat, ada Quran Surah Ali Imran 130 sampai 132. Pada ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la taquhur riba. Ada famuda afatau wataqullaha la'allakum tuflihun. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan beri penda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu. Pada ayat 131 yang berbunyi, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Pada ayat 132 yang berbunyi, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Nah, artinya, dan takutlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Nah, ayat ini adalah yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Nah, ayat mengenai haramnya riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278 diturunkan sesudah ayat ini. Nah, riba dalam ayat ini ialah riba nasiah, yang juga disebut riba jahiliyah yang biasa dilakukan dengan pada masa itu. Ibnu Jarir berkata bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kamu makan riba berlipat ganda sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk olehnya. Pada kelompok 4, yaitu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal mas'aril harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi qaminatdalin. Nah, artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia bila kamu bertolak dari Arafah, dan berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikir kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Dalam ayat ini bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan lain selama melaksanakan ibadah haji. Nah, apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan wakuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah menurut Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahlil, dan doa di Masyaril Haram di Musdalifah. Dan berzikirlah kepada Allah karena dia telah menunjukkan kamu kepada dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah. Nah, karena sebelum itu kalian termasuk orang yang tidak mengetahui syariat. Al-Quran Surah Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan sejalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada
yang lainnya tanpa didasari hak, telah sejalan dengan syariat, tanpa syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Yang ketiga ada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakkuka qa'ima kul ma indallahi khairum minallahwi wa minas tijarah wallahu khairur razikin. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan mereka, segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri khitbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah dan baik daripada permainan dan perdagangan. Allah memberi rezeki yang terbaik. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa Allah menegur sebagian kaum muslimin yang jika melihat perniagaan atau permainan dan perhiasan dunia, maka mereka akan mendatanginya dan meninggalkan hai Rasulullah berdiri di atas mimbar ketika sedang berkhutbah. Katakanlah kepada mereka, padahal pahala besar yang ada di sisi Allah yang Maha Pemurah lebih baik daripada permainan dengan perhiasan dunia dan perniagaan dengan keuntungan sebesar apapun. Nah, yang keempat ada Quran surah An-Nur ayat 37 yang berbunyi Rijalullah tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wal qamis salati walita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari kiamat, hati dan penglihatan menjadi goncang, yaitu hari kiamat. Nah, di sini ayat ini menjelaskan yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Mereka takut kepada hari kiamat yang hati akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan perdagangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat kembali mereka. Pada kelompok 5 membahas tentang Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi war rasulin in kuntum tu'minuha billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu tawila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini ayat ini menjelaskan yaitu baik untuk kehidupan di dunia agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapapun penetap hukum itu. Nah, ayat ini memberitahukan kaum muslim agar menaati putusan hukum yang secara hierarkis dari penetapan hukum Allah. Yang kedua ada Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal haqqami litaqulu fanikam min amwalim nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain
dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, yang ketiga ada Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nuzubi wa tastaqsimu bil azlam. Nah, artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang menyembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Nah, pada hari ini orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Nah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Nah, pada ayat yang lalu telah kita jelaskan beberapa perbuatan yang diharamkan. Nah, pada ayat ini menguraikan lebih terperinci makanan yang diharamkan, yaitu ada 10 jenis makanan yang diharamkan. Nah, semuanya itu berasal dari hewan.